Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali kembali menyapa Anda di Sapa Malang bersama saya Nadifa Rahma. Nah saudara, di Kota Malang ini kasus demam berdarah menjadi sorotan karena menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Malang sendiri, di Kota Malang pada awal tahun 2024 ini sudah ada banyak kasus demam berdarah. Di sini terakhir ada 231 kasus demam berdarah dan 5 diantaranya meninggal dunia. Dan kasus ini pun merata di 5 kecamatan di Kota Malang. Dan di RSSA Malang sendiri, di sini pada bulan Januari ada 24 pasien demam berdarah. Bulan Februari ada 42 pasien dan Maret ada 52 pasien. Nah, terlihat di sini ada lonjakan kasus demam berdarah tiap bulannya seperti itu dan ternyata di sini kebanyakan kasus demam berdarah ini di mayoritas menjangkit anak-anak. Karena dari 52 pasien yang tercatat pada bulan Maret ini ternyata 44 pasien tersebut adalah anak-anak. Nah, di sini warga pun diajak untuk melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah demam berdarah dan juga meningkatkan kewaspadaan terkait dengan kasus demam berdarah khususnya bagi anak-anak. Nah, selain itu jika mengalami salah satu gejala dari demam berdarah sendiri, disarankan untuk melakukan tes kesehatan dan juga memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat dan juga memadai. Nah, untuk lebih lanjutnya bagaimana perkembangan kasus demam berdarah di Kota Malang dan juga bagaimana upaya-upaya preventif kita untuk mencegah demam berdarah ini di Kota Malang ya, khususnya saat ini saya sedang berada di RSSA Malang bersama dengan Dr. Safitri Elwina Putri SPAK, betul ya, sebagai konsultan infeksi dan penyakit tropik anak. Selamat pagi, Selamat Ibu Dokter. pagi, Mbak Nadifa. Kabar baik ya? Baik, sehat, Kabar baik. alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah melihat ya bagaimana lonjakan kasus demam berdarah di Kota Malang mulai dari bulan Januari, Februari, Maret. Nah, itu kan selalu melonjak begitu ya. Nah, untuk keadaan saat ini demam berdarah di RSSA Malang khususnya, bagaimana kondisinya dan data-data terbarunya, Ya. Dokter? Terima kasih Mbak Nadifa. Ya, saat ini data tadi kalau nggak salah Mbak Nadifa menyebutkan data Januari, Februari, Maret. Nah, ini bulan April terjadi peningkatan lagi, Mbak. Nah, untuk data anak sendiri di bulan April ini sudah sampai tanggal 25 April sudah bertambah 44 pasien lagi. Kemudian itu kebanyakan adalah antara usia 2 tahun sampai 15 tahun. Oke, berarti hingga April ini masih terus terjadi lonjakan kasus demam berdarah seperti betul. itu ya. Nah, kita lihat juga di awal kuartal awal ya 2024, di awal 2024 ini kan kasus demam berdarah ini meningkat cepat seperti itu ya. Nah, sebenarnya apa yang mempengaruhi demam berdarah ini hingga April sekarang ini melonjak? Nah, itu apa yang mempengaruhi kasus demam berdarah ini, Bu Dokter? Ya. Jadi kalau untuk mengetahui faktor penyebab ya, jadi kita tahu bahwa penyakit demam berdarah ini disebarkan oleh nyamuk, gitu ya. Jadi penyebabnya sendiri adalah virus, ya. Jadi virus demam berdarah ini disebarkan dengan bantuan vektor dari nyamuk. Jadi nyamuknya namanya Aedes aegypti. Jadi mungkin nyamuk yang di rumah kita yang selang-seling belang-belang gitu, hitam putih itu adalah nyamuk Aedes aegypti, seperti itu. Kemudian faktor yang menyebabkan terjadi peningkatan karena kita ketahui bersama bulan April ini masih musim hujan. Jadi faktor cuaca yang dominan dalam hal ini. Kenapa? Karena dengan adanya musim hujan ini otomatis angka kelembapan udara sangat tinggi dan itu menyebabkan nyamuk itu sendiri bisa dengan mudah semakin berkembang biak. Jadi kita tahu dengan adanya musim hujan banyak sekali kejadian genangan air. Kemudian baik itu di tanaman-tanaman, kemudian di wadah-wadah seperti tong ya, kalau terjadi genangan air maka itu bisa menjadi sarana tempat berkembang biaknya dari nyamuk Aedes aegypti yang bersifat sebagai vektor penyebaran dari virus demam berdarah. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi faktor cuaca, kemudian faktor dari nyamuk itu sendiri dengan adanya genangan air dia berkembang biak, akhirnya dia menjadi sangat meningkat aktivitas dari gigitan nyamuk betina ini. Kemudian yang ketiga terjadi karena faktor perilaku ya. Jadi pola hidup dari perilaku hidup bersih masyarakat ya. Jadi mungkin juga harus adanya genangan air di bak mandi yang seharusnya dikuras gitu. Kemudian yang berikutnya juga kebiasaan dari masyarakat mungkin yang suka menggantung baju di kamar, kemudian menumpuk baju, itu akhirnya akan terjadi tempat persembunyian dari nyamuk. Itu.
Oke, berarti tadi memang demam berdarah ini sebenarnya adalah virus, tapi dibawa oleh nyamuk Vektor sehingga nyamuk, ya. vektornya nyamuk sehingga bisa menginfeksi orang dewasa maupun anak-anak Iya, seperti itu ya. betul. Jadi awalnya ini memang virus ya yang menginfeksi Virus. manusia seperti Iya. itu. Nah, kalau dilihat apa namanya nyamuk ini ya, nyamuk membawa virus ke manusia. Sebenarnya gejala demam berdarah ini apa kalau dilihat Oke. setelah dia membawa Menggigit. virus ya, menggigit manusia. Nah, gejalanya itu apa? Karena kita lihat kalau dulu kan memang ada bintik-bintik merahnya seperti itu ya di kulit. Nah, Iya. itu apakah gejala juga ataupun ada gejala-gejala lain terkait dengan demam Ya, berdarah ini? makasih Mbak Nadifa. Jadi kalau bintik-bintik merah itu memang ada ya, tapi tidak semua selalu memunculkan gejala bintik-bintik. Jadi yang paling khas itu adalah memiliki demam. Jadi demam yang mendadak tinggi dalam jangka waktu antara 2 sampai 7 hari. Ya, kemudian disertai dengan adanya gejala mual dan muntah. Kemudian yang berikutnya adanya rasa nyeri yang dirasakan anak, baik itu nyeri kepala, nyeri belakang mata, kemudian juga nyeri otot, nyeri-nyeri persendian, gitu, seperti itu. Kemudian gejala yang lainnya adalah mungkin bisa muncul bintik-bintik, tapi bukan berarti kalau selalu muncul. Jadi kadang-kadang ada yang muncul, ada yang tidak, seperti itu. Nah, demam berdarah sendiri, gejala yang paling membahayakan adalah pada saat demam sudah turun. Ya, jadi biasanya demamnya itu kan 2 sampai 7 hari. Nah, demam mendadak yang hari ketiga atau hari keempat kadang-kadang si anak ini sudah tidak demam. Nah, pada saat demam mulai turun, itulah terjadinya kebocoran pembuluh darah. Jadi khas dari demam berdarah itu adanya kebocoran plasma. Nah, biasanya terjadinya adalah setelah hari keempat. Dan biasanya terjadi 2 kali 24 jam. Nah, justru di masa itulah yang berbahaya karena dengan adanya kebocoran plasma tersebut mengakibatkan anaknya terjadi penumpukan cairan di paru-paru dan penumpukan cairan di perut yang namanya asites, dan itu bila tidak diterapi segera maka bisa jatuh ke dalam kondisi yang berat atau syok. Dan itu yang biasanya datang ke rumah sakit sudah kondisi syok seperti itu karena keterlambatan membawa ke vaskes kesehatan. Oke, berarti itu Iya. tadi perjalanan penyakit demam berdarah ini ya. Iya. Mungkin terlihat demamnya sudah mulai turun, tapi ternyata hal Hati-hati. tersebut harus diwaspadai Iya, ya pada saat ternyata. demam. Jadi juga klasifikasi dari demam berdarah sendiri itu sebenarnya ada klasifikasinya, Mbak Nadifa. Jadi ada yang disebut dengan dengue fever atau demam dengue. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan demam berdarah dengue atau demam hemorrhagic fever. Dan ada yang ketiga namanya DSS atau dengue shock syndrome. Seperti itu. Jadi memang untuk infeksi virus dengue ini memiliki range gejala yang cukup lebar, dari gejala yang ringan hingga gejala yang berat. Gitu. Jadi ada yang disebut DF, ada yang disebut DHF, ada yang disebut DSS. Nah, kita perlu mewaspadai pada saat demam sudah turun di hari ketiga atau keempat. Nah, kalau bila ada kebocoran plasma itu kita sebut dengan DHF. Kalau itu DHF-nya atau kebocorannya cukup banyak dan terapinya tidak cepat diberikan pada anak tersebut, bisa jatuh ke kondisi yang DSS atau shock. Seperti itu. Baik, tadi perjalanan penyakit demam berdarah ini kan tadi ya, walaupun demamnya sudah turun, lalu juga ada bintik-bintik merah, ternyata itu juga bukan gejala-gejala yang selalu muncul. Ya. Tapi perlu diwaspadai. Nah, perjalanan panjang dari demam berdarah ini kan juga tentu memerlukan kewaspadaan bagi kita dan juga upaya-upaya untuk mencegah dan juga untuk melihat bagaimana gejala ini nantinya akan berkembang seperti itu ya untuk kasus demam berdarah ini. Nah, untuk selanjutnya nanti akan kami bahas mengenai solusi dan upaya preventif yang perlu kita lakukan untuk mencegah kasus demam berdarah ini terus menyebar seperti itu ya, khususnya di Kota Malang. Tetap bersama kami di Sapa Malang bersama saya Nadifa Rahma.